Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk membahas materi kemujizatan Al-Quran. Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis kemujizatan Al-Quran akan mewujudkan pribadi yang saleh dan muslih bagi sesama. Mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu ijazan, yang artinya melemahkan atau membuat lawan menjadi tidak berdaya. Secara istilah, al-mu'jizatu amrun khariqun lil 'adati maqrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah. Mukjizat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat atau terbebas dari perlawanan. Mukjizat ada dua. Yang pertama mukjizat hissi. Mukjizat ini mukjizat yang dapat dirasakan dan ditangkap oleh panca indera yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan masa berlakunya sudah berakhir ketika mereka sudah wafat. Yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat ini hanya bisa dicerna oleh akal pikiran yang sehat yang mampu memaknai apa mukjizat maknawi, dan ini hanya terdapat pada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan masa berlakunya ila yaumil qiyamah. Aspek kemukjizatan Al-Quran ada dua. Yang pertama dari gaya bahasa atau uslub Al-Quran. Yang kedua dari isi kandungan Al-Quran. Dari gaya bahasa atau uslub Al-Quran, Al-Quran ini memiliki keistimewaan gaya bahasa yang sangat indah, keserasian untuk orang awam maupun cendekiawan sesuai dengan akal pikiran, dan keindahan dalam kalimat serta beraneka ragam bentuknya. Kemudian kemukjizatan dari segi bilangan Al-Quran. Yang pertama keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. Kemudian keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan sinonim, makna, dan kandungannya. Keseimbangan antara jumlah kata dan jumlah kata yang menunjukkan pada akibatnya. Kemudian keseimbangan jumlah bilangan kata dan kata penyebabnya. Dan yang ketiga, selain keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus, contohnya kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal jumlahnya 365 kali sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Allah juga menjelaskan langit itu ada 7 dan ternyata di situ juga disebutkan sebanyak 7. Misteri angka 19 terdapat pada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga terdapat pada huruf terpisah yang mengawali surah-surah atau disebut Fawatihus Suwar. Berulang dalam hasil jumlah perkaliannya itu ada 19. Dari isi kandungannya, Al-Quran ada dua. Yang pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib yang terjadi di masa lalu dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua, i'jazul ilmi, yaitu ilmu pengetahuan ini selalu sejalan dengan penemuan Al-Quran sebelumnya, dan ini bersifat ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Pemirsa yang budiman, itulah tadi pemaparan kami tentang kemukjizatan Al-Quran. Terima kasih atas subscribe, like-nya. Mudah-mudahan YouTube channel ini berkembang lebih baik. Ilal liqa, wassalam.